Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti yang ikut ini insya Allah sehat semua. Ya. Amin. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang secara umum apa yang kita pelajari dari kuliah sesi 8 sampai sesi 13. Di situ juga kita akan bicara saat ini ya, kita akan bicara tentang tugas yang paling ruwet. Karena apapun yang dilakukan tentang produk and design development, pada akhirnya Anda mesti hitung, ini layak atau tidak. Begitu ngomong layak atau tidak, semuanya berakhir pada apa? Analisa keuangan. Nah, analisa keuangan kita punya sedikit masalah. Oke, mari kita lihat contoh soal yang kemarin. Sebentar ya. Ini adalah contoh soal yang kemarin. Kita lihat, sebentar saya besarin ya. Kita lihat nih, tolong hitung BIP, payback period, internal rate of return sama net present value dari abang kambing. Nah di sini ada informasi tentang kebutuhan dana. Ya, modal sendiri, modal dari pinjaman dan sebagainya. Terus kemudian ini ada cash flow-nya. Kira-kira dari informasi ini Anda bisa kerjakan nggak? Ini menarik nih. Banyak yang mencoba mengerjakan, tapi secara umum ini adalah soal jebakan. Kenapa? Informasinya nggak cukup. Sementara ada informasi yang berlebihan. Apa informasi yang kurang? Mari kita lihat contohnya. Makanya saya minta kalau ada yang pakai notebook, cakep ini. Ya. Mari kita lihat. Nah, senang saya main-main begini. Nah, saya gedein lagi. Ini adalah contohnya menggunakan analisa Excel. Oke, di sini ini adalah informasi yang akan kita berikan. Oke, cukup kurang. Kita butuh ini juga. Apa? Yang ada tadi cuma ada harganya. Ya. Terus, tapi kita nggak tahu biayanya berapa, overhead cost-nya berapa. Suku bunga kalau uangnya ditaruh di deposito saja, nggak ngerjain apa-apa. Jadi yang tadi buat modal segala macam itu taruh aja di deposito, itu bunganya berapa? Terus yang kedua adalah kalau kita pinjam duit ke bank, itu biaya bunganya berapa? Oke? Deposito ini kita bisa perlu gunakan untuk menghitung dari NPV. Ini net present value-nya. Untuk melihat apakah usaha ini layak untuk dilakukan. Usaha ini dengan resikonya dibandingkan dengan duitnya yang ditaruh di bank diem aja, gedean mana? Oke. Sementara kalau yang untuk pinjaman, ini untuk apa? Untuk menghitung internal rate of return. Kira-kira dengan bunga pinjaman seperti itu, kita masih bisa untung nggak? Itu menjadi penting. Terus tentu saja lama pinjaman. Oke. Nah, yang kuning-kuning ini Anda bisa ganti. Anda lihat ya, ada notes-nya, ada penjelasannya. Yang itu juga ada penjelasannya, ini juga ada penjelasannya, modal sendiri. Ini baik satu-satu ya. Di tahun awal, kenapa saya sebut 0? Karena ternyata lihat ya, kita punya 6 juta modal sendiri, kita punya pinjaman 6 juta. Ya. Terus dibuat beli belanja macam-macam, itu adalah 4,5 juta. Ada izin, ada sewa tempat, peralatan, macam-macam 4,5 juta.
Oke, maka sorry, total biaya ini nggak penting, ini cuma dikurangi. Ini yang penting adalah ini adalah modal yang kita butuhkan di tahun pertama. Apa itu? 12 juta itu dari 6 juta modal sendiri dan modal pinjaman. Dapat ya? Oke. Nah, di sini di penjualan ini bisa kita rubah. Berapa sih kita mau prediksi penjualan? Umpamanya tahun pertama cuma 100, kita ganti. Ya, berubah tuh. Di sini cuma 1.600. Berubah. Ya. Ininya 400. Berubah. Ininya 800. Berubah. Oke? Nah, demikian juga dengan ini. Harganya bisa kita rubah. Berapa? Adapun biaya ini untuk memudahkan saja. Kalau di dalam dunia nyata, maka biaya operasional ini, lihat ya, biaya operasional ini Anda lihat yang ada di sini, di atas ini, di formula, itu memudahkan saya taruhnya biaya operasional ada di sini. Sama dengan yang di G17. Di sini juga samain dengan G17 dengan memperhitungkan jumlahnya. Tapi kalau Anda punya angka sendiri, ini bisa dimasukkan secara manual. Artinya tidak di-linkkan dengan yang sini. Demikian juga dengan biaya overhead, tidak di-linkkan yang di sini. Oke. Nah, dari sini kita lihat. Oke. Tahun pertama dengan produksi 100, penjualannya 100 kali berapa satuannya? 80.000. Nah, kita dapat tuh. Ya, lihat sekali lagi. D5 ini dikalikan dengan ini. Dengan 80.000. Anda lihat kenapa saya menggunakan tanda dolar. Dolar G16. Ini digunakan supaya saya cukup nulis 1, kemudian begitu saya copy ke sini, maka dia akan ikutin. Yang berubah apa? Yang berubah hanya ininya saja, yang depannya saja. Tapi G16-nya tetap. Ya. Kalau saya tidak gunakan, saya tidak gunakan dolar G, dolar 16, maka begitu dari titik ini saya copy ke sini, maka G16-nya tadi akan geser juga ke arah sebelah sini. Supaya dia tetap nggak kemana-mana referensinya, meskipun di copy kemana-mana, maka menggunakan dollar sign. Oke? Pelajarin lagi ya, penggunaan dollar sign. Maksudnya apa? Sudah, dapat kita. Maka yang berikutnya Anda tinggal keluarkan nih, deposito sekarang tuh berapa sih? Anda bisa rubah. Umpamanya deposito sekarang 5%. Begitu 5%, NPV-nya berubah. Pinjaman sampai berapa sih bunga pinjaman yang Anda bisa serap? Kalau bunga pinjamannya 20%, berapa sih? Ternyata masih tetap untung. Ini cuma contohnya. Lama pinjaman ini nanti akan membuat ngitungnya seperti apa. Kalau ini Anda lihat 3 lama pinjaman, maka nanti ini dibagi menjadi 3. Oke. Ya. Nah, pinjaman ini tadi dapatnya apa? Ini adalah present mortgage PMT itu apa sih? Intinya ini adalah untuk ngitung pinjaman. Bagaimana ngitungnya kita lihat. Ya. Lihatnya gimana? Kita lihat D17. Cari D17 lama waktunya. Bunga pinjamannya berapa? D17. Kemudian D18
lama pinjamannya, ya, dalam tahun. Anda bisa ganti juga dalam bulan. Kalau dalam bulan, maka bunga pinjamannya juga harus dalam bulan. Oke? Ya, terus setelah itu apa? Kita lihat C10. C10 itu apa? C10. Ah, ternyata ini adalah berapa pinjamannya. Begitu kita lihat pinjamannya sudah kita masukkan, maka dia akan menunjukkan ini loh, angsuran per bulannya. Baik angsuran pokok maupun bunganya. Kalau kita rubah gimana? Oh, ini kita rubahnya menjadi 9 juta. Bagaimana? 900.000. 9 juta. Tuaga. Ternyata asuransinya sebulannya segini. Ya. Begitu ini terjadi, ya, BP-nya geser ke sini. Kenapa? Ada bunga ini tadi yang gerogotin sehingga Anda minus. Sampai di sini ada pertanyaan? Min. Nah. Oke, nah kita lihat NPV hitungnya juga gitu. Tadi ya, kita lihat NPV itu net present value itu adalah kita lihat D16. D16 itu berapa sih bunga deposito yang kita pakai? Setelah itu D12 sampai D16. Ini adalah cash flow-nya. Di sini nih D12 sampai H12 cash flow-nya sama periode ini. Ingat ya, periode Anda bisa juga ganti dengan bulan. Tapi begitu Anda menggunakan bulan, jangan lupa bunganya juga pakai bulan. Ya. Ini periodenya. Terus kemudian apa? Tambah C11. C11 itu apa? C11 itu adalah bunga awalnya. Duit awalnya berapa? Oke? NPV. Kenapa duit awal? Sederhana. Duit awal kita 6 juta. Oke? Terus kemudian dapat pinjaman 9 juta. Aslinya duit kita itu 6 juta. Kita belanjakan 4,5 juta. Bisa juga duit asli ini kita pegang terus. Nah, kalau posisinya seperti itu, maka ini bisa kita gunakan sebagai, katakan ini bisa Anda rubah jadi 0. Coba kita lihat kalau kita ganti jadi 0 ya. Maka akan berubah juga nih NPV. Oke? Coba biayanya tetap. Ada pertanyaan sama sini? Tidak, Pak. Pak, Priscila mau join tapi jaringannya jelek, Pak. Dari tadi. Ya, nggak apa-apa. Maka nanti Anda kalau mau berpahala besar, ya Anda sambil lihat ini, sambil diskusi sama dia, sambil ajarin. Ilmu yang paling gampang, belajar yang paling gampang, caranya ngajari. Kalau Anda ngajarin, maka Anda tahu, oh sebelah sini kurang. Anda bisa tanya lagi ke saya. Ya. Tapi dengan mengajarkan ilmu yang Anda punya ke orang lain, maka Anda menjadi paham sebenarnya apa yang Anda kuasai tadi. Oke, balik lagi. Ya, NPV-nya dapat. Lihat ya, kita punya rumusnya. PMT-nya tadi kita sudah bicara tentang bagaimana ini kita hitung untuk menentukan angsurannya loh berapa. Tapi kalau pinjaman ini jadi 4 tahun, maka di sini juga harus berubah, nggak cuma 3, harus jadi 4. Kalau ini jadi 5 tahun, ya ini juga berubah. Ini menjadi 5-5-nya diisi. Oke, masing-masing diisinya dengan angka PMT tadi, angsuran. Sampai di sini oke? Maka IRR itu sudah ada di Excel, sudah ada.
Daripada Anda puyeng teorinya, susah, cari aja di Excel. Maka kita dapat. IRR yang kita lihat itu adalah, balik lagi ya, ini nih, cash flow, rugi labanya dalam 5 tahun ini, dari, lihat nih, D12 sampai H12. Ini yang menjadi pegangannya. Kita lihat perhitungan rugi laba per tahun. Terus kemudian kita lihat D17, pinjamannya itu berapa sih? Dengan pinjaman segini, pengembaliannya itu berapa persen sebenarnya dari modal Anda? Begitu IRR-nya 14%, artinya, oh ini untung. Bagaimana kalau bunganya, coba kita lihat kalau bunganya yang berlaku sekarang ngomongnya 12%. IRR-nya berapa? 21%. Artinya untung Anda lebih besar lagi. Sampai berapa banyak sih? Mari kita lihat. Bagaimana kalau kita taruhnya bunganya 28%. NPV-nya langsung melorot, tapi IRR-nya masih masuk. Artinya masih bisa jalan. Hanya ya, uang Anda itu tadi net present value-nya berkurangnya banyak. Artinya mendingan taruh aja di bank. Ya. Oke, kita balikkan ke 28% itu ada nggak sih ngasih bunga 28%? Ada. KTA, pinjaman kartu kredit, yang ngomongnya hanya 2%. 2% sebulan. Setahun berapa? 24. Kadang-kadang 2,%. Itu udah 28. Tapi kalau bunga bank yang benar, atau pinjam sama orang, itu berkisar antara 12 sampai 15%. Katakan gitu 15%. Kita masih dapat kira-kira 18%. Masih masuk. Oke? Nah, sekarang bagaimana kita menghitung break even point? Mari kita lihat. Break even point. Break even point. Break even point satu-satu. Kita cari ini pakainya fungsinya if. Kita cari ya. Kalau upamanya, yang pertama poin, kalau upamanya ini G12, mari kita lihat G12 ini lebih besar dari 0, maka kalau G12 lebih besar dari 0, maka ini kita lakukan. Oke. Kalau upamanya ternyata G12 ini kurang dari 0 atau tidak lebih besar dari 0, kurang atau sama dengan 0, maka yang keluar adalah ini. Minus. Oke. Ya, dapat ya? Nah, sekarang kita ada di sini. Kita ada di sini. Oke. Kita lihat. Ini rumusnya adalah G8, G10, G8, G10 sampai di sini. Apa ini? Biaya tetap. Biaya tetap dibagi dengan apa? Penjualan, harga penjualan dikurangi dengan biaya variabel atau biaya operasional. Paham? Ya? Harapan saya paham. Saya kasih komen ya di sini. Insert comment.
Mana ya komennya? Biasanya ada di sini. Kok nggak mau ya? Belum. Oh, ternyata dia. Bentar. Oh, dia masih ke sini. Oke. Ya, ini saya insert komen. BP sama dengan total eh, biaya tetap, overhead, pinjaman, dan lain-lain dibagi dengan apa? Nah, saya bikin lagi ya. Biar enak. Dibagi dengan harga penjualan Biaya operasional ya, Pak? biaya operasional ya, atau apa variabel cost ya. Apa di dalamnya? Bahan baku, bahan mentah, dan lain-lain ya. Nanti saya upload lah insya Allah penjelasan apa. Oke. Nah, kalau saya menggunakan ini, yang saya lakukan apa? Ini tinggal saya copy, Ctrl C, dan tinggal saya paste di sini. Begitu di paste semuanya ngikut. Kenapa ini minus? Karena ini tidak lebih besar dari 0. Adanya di sini. Kenapa jadi besar minusnya? Karena pinjamannya gede. Sehingga cicilannya juga besar. Oke? Nah, maka kita dapat. Nah, ini adalah BP penjualan. BP penjualan ini, kalau yang pertama ini adalah unitnya. Jadi kalau penjualan ini adalah pada angka penjualan berapa dia break-even point. Kita lihat ini 86 juta. Berarti kalau 120 juta, sebelum 120 juta, pada 86 juta dia beli. Oke, dapat ya? Nah, sekarang gimana supaya BIP unitnya ketahuan? Kita pakai satu function Excel lagi. Kita cari mana yang paling kecil dari baris ini. Maka kita cari minus, ya, min dari mana? Dari sini. Oke. Oh, ternyata yang di sini dicari. BP unit paling kecilnya di sini. Ini terjadi gara-gara apa? Ini yang gede. Dan ini yang besar. Operasional overhead. Kalau overheadnya nggak bisa tekan, dia akan turun. Jadi bagaimana kalau ini kita ganti menjadi 7 juta? Masih tetap. Bagaimana kalau kita ganti menjadi 6 juta seperti ini? Tuh, BP-nya geser. Ya, ini juga kita bisa cari nilai terkecil dari barisan ini. Nah, dapat ya? Nah, sekarang kita turun ke sini. Payback period. Payback period itu artinya apa? Modalnya kembali total, termasuk apa? Pinjaman. Nah, pinjaman itu kembalinya, kenapa kita lihat di sini? Ada D18. D18 itu adalah pinjaman. Artinya payback period itu baru bisa disebut payback period kalau pinjamannya udah kebayar. Maka hitungnya supaya mudah adalah ditambahin dengan angka 3, ditambahin dengan lama pinjaman. Nah, ini adalah payback periodnya. Dapatlah kita waktu.
Dari mana? C7. C7 dibagi G12. Kenapa G12? Ini adalah masa tatkala sudah tidak ada pinjaman lagi. Pada tahun keempat ini, hutang 6 juta tadi sudah lunas. Maka payback periodnya baru bisa dihitung setelah hutangnya lunas. Bagaimana kalau umpamanya hutangnya ini 4 tahun, maka payback periodnya dihitungnya dari sini. Oke? Dapat ya? Nah, ini pada tahun keberapa? Kita lihat nih, maka kita bisa menggunakan fungsi Excel match nilai ini terhadap barisan ini. Kita cari komennya 0 atau sama persis. Kalau satu itu di atasnya, kalau min 1 itu di bawah. Hasilnya, loh kok 3.000? Salah, karena ini bukan 3.000 tapi 300. Nah, dapat deh kita. Ya. Ini juga kita bisa lihat. Ya gimana sih kalau biayanya kita bisa 50.000? Lebih cepat lagi. Tahun kedua udah untung. Kalau biayanya kita bisa 40.000, biaya langsungnya, cepat. Overhead cost-nya, banyak kerja baktinya, bisa lebih cepat. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti soalnya yang akan saya berikan, itu isinya adalah kurang lebih ini nih. Data ini saya kasih doang, kemudian data ini saya kasih. Ya. Data tentang lama pinjaman, bunga, harga, biaya, overhead-nya saya kasih. Dan cash flow-nya selama 5 tahun. Saya kasih juga. Oke? Nanti Anda akan mesti jawab NPV-nya berapa. Terus kemudian angsurannya berapa. IRR-nya berapa. Payback period-nya berapa tahun. BP pada tahun berapa. Ya. Maka nanti Anda harus tambah sendiri, bikin sendiri ini. Anda juga mesti bikin sendiri ini. Yang utama pertanyaannya ada di sini. BP tahun keberapa? BP pada unit keberapa? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Iya. Nah, berikutnya saya akan lihat secara umum nanti pertanyaan-pertanyaannya adalah ya salah. Anda akan tetap ditanya karena ini masih urusannya dengan paling banyak ada di analisa keuangan. Apa yang dimaksud dengan traditional costing dan activity based costing (ABC)? Harusnya nggak susah karena Anda sudah pernah mengerjakan tugasnya. Ingat sekali lagi ya, Anda baca lagi tugasnya, Anda pelajarin lagi, Anda review lagi. Kalau itu kurang pas, perbaiki. Kenapa? Itu nanti bisa digunakan pada waktu UAS. Terus kemudian yang paling mudah berikutnya. Yang dimaksud dengan skala ekonomis itu apa sih? Artinya, kalau ini saya jual 50.000 per unit, itu bisa 50.000 kalau produksinya berapa? Nah, itu yang disebut skala ekonomis. Jadi, semakin besar unit yang kita produksi, maka harga per unitnya lebih kecil. Kenapa begitu? Karena overhead-nya
ditanggung oleh unit yang banyak. Contoh begini. Umpamanya Anda mau nyetak stiker. Oke. Anda mau nyetak stiker. Pada waktu menyetak stiker, apa yang Anda butuhkan? Anda butuh komputer, Anda butuh printer, Anda butuh kertas stiker. Tepatnya bukan printer ya, tapi printer dan cutter. Nah itu beda sendiri. Maka Anda dapat harga komputernya berapa, harga plotter cutternya berapa, harga stikernya berapa. Harga komputer sama harga plotter tadi itu adalah biaya tetap. Anda mau bikin 1 lembar, Anda mau bikin 2.000 lembar, sama harganya. Oke? Yang variabel apa? Kertas stikernya. Anda nyetak 1, harganya selembarnya 1.000, harga materialnya. Anda nyetak 2.000, tetap aja 2.000 kali 1.000. 2 juta. 2.000, ya 2 juta. Nah, kalau Anda cuma nyetak 100, maka biayanya berapa? 100 perak kali 1.000 perak per lembar lagi, ya, 100.000. Ditambah apa? Ini loh, harga printer sama harga plotternya tadi, harga komputer atau plotter tadi, itu dibaginya berapa? Dibagi cuma 100. Karena jumlahnya tadi. Sehingga apa? Harga satuannya menjadi tinggi. Tapi kalau Anda nyetaknya itu 2 juta lembar, maka harga komputer sama harga plotter lagi dibaginya berapa? Dibagi 2 juta. Sehingga harga satuannya fixed cost ditambah variable cost menjadi lebih murah. Ya. Sampai di situ paham ya? Insya Allah sih paham. Oke, nah sekarang berikutnya kita akan tentu saja kita akan bicara tentang bagaimana menghitung apa namanya analisa keuangan tersebut. Soalnya kemungkinan besar dalam bentuk PDF. Tapi kalau Anda ngerjakannya nggak pakai notebook atau tablet atau apapun yang tidak ada Excel-nya, insya Allah nggak bisa. Nah, kalaupun bisa, runyam saya. Jadi lebih baik Anda gunakan Excel. Oke, nanti tinggal formatnya kurang lebih sama, angkanya yang akan saya rubah-rubah. Ya. Tinggal nanti bagaimana Anda melakukan analisanya. Oke, terkait dengan produksi produk maupun desain, Anda mesti tahu apa sih yang kekayaan intelektual yang terkait itu. Jadi Anda mesti paham apa maksudnya paten, merek, dan desain industri. Contohnya apa? Apa aja yang bisa masuk paten? Apa yang nggak bisa? Ya. Merek itu apa? Bedanya apa dengan desain industri? Contoh. Terakhir, karena nanti ada urusan dengan uji coba, maka Anda akan ditanya yang paling gampang aja. Statistik. Gampang nggak? Apa sih bedanya statistik deskriptif dan statistik inferensial? Kasih penjelasan singkat, kasih jawaban. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi dibandingkan dengan mata kuliah negosiasi, agaknya mata kuliah ini nanti Anda akan persiapannya agak banyak. Kenapa? Anda harus punya Excel. Kalau nggak punya Excel, ya setidaknya ada satu soal besar yang Anda akan kesulitan. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya masih tetap standby di e-learning sampai jam 10:30. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya sungguh mohon maaf lahir batin atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.